Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel RO7, channel yang dimana akan menceritakan sebuah film. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita sebuah film yang berjudul Blood Diamond. Film ini diangkat dari kisah duka nyata yang terjadi di Afrika pada tahun 1999. Film ini rilis pada tahun 2006 dan disutradarai oleh Edward Shik. Karakter dalam film Blood Diamond ini diperankan oleh Djimon Hounsou, Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly, Arnold Vosloo, dan masih banyak yang lainnya. Menceritakan konflik perang saudara yang terjadi di kota Sierra Leone, Afrika. Berlian menjadi pemicu dari terjadinya perang saudara tersebut. Perang ini dinamakan dengan Perang Berlian Berdarah. Perang saudara ini terjadi antara pasukan pemberontak yang dinamakan pasukan RUF (Revolutionary United Front) dengan pemerintah Freetown yang dimana kepemimpinannya diambil alih oleh ras kulit putih. Dan inilah alur cerita film yang berjudul Blood Diamond. Seorang pria yang hidup sebagai nelayan tinggal bersama keluarga kecilnya. Pria ini bernama Solomon Fundie, yaitu salah satu peran utama dari film Blood Diamond. Terlihat seorang ayah yaitu Solomon Fundie bersama putranya yang bernama Dia Fundie sedang berjalan bersama sepulang dari sekolahnya menuju ke rumahnya. Dia Fundie menceritakan apa yang guru ajarkan di sekolahnya kepada Solomon. Lalu tiba-tiba datanglah sebuah rombongan pasukan pemberontak. Pemberontak ini disebut dengan pasukan RUF atau Revolutionary United Front. Saya sebut saja pasukan RUF. Solomon pun langsung berlari bersama putranya dan meminta Dia Fundie untuk bersembunyi. Sementara Solomon bergegas berlari menuju ke rumahnya untuk menyelamatkan istri dan anak perempuannya. Pembantaian pun terjadi di desa tersebut. Istri dan anak perempuan Solomon akhirnya selamat dari pasukan RUF. Namun Solomon sendiri tertangkap oleh pasukan RUF. Warga yang tertangkap oleh pasukan RUF akan dipekerjakan. Pasukan RUF pun menyeleksi warga tersebut, dan yang tidak memenuhi kriteria tangannya akan dipotong. Kini giliran Solomon. Solomon pun beruntung karena dirinya dianggap memenuhi kriteria. Semua yang lolos dari seleksi pasukan RUF, mereka akan dipekerjakan sebagai kuli pertambangan berlian. Film ini menunjukkan adegan sidang PBB yang menyebutkan adanya laporan dari Global Witness, di mana berlian ini akan digunakan untuk membeli senjata dan membiayai perang saudara itu sendiri. Menurut PBB itu sendiri, hal ini bisa menjadi bukti kuat untuk membuat suatu kebijakan pembatasan impor-impor ilegal terkait berlian. Nah, karena Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas 2/3 pembelian berlian dunia, mengakibatkan kebijakan pembatasan impor berlian ditolak. Beralih ke scene di mana para pekerja sedang mencari berlian. Di sini terlihat Solomon menemukan berlian yang sangat besar. Solomon pun langsung mengambil kesempatan ketika tiba-tiba pompa air meledak. Ia menyembunyikan berlian itu di sela jari kakinya. Kemudian Solomon meminta izin untuk buang air. Solomon pun bergegas untuk naik. Tiba-tiba Solomon dihadang oleh HRD RUF. HRD memeriksa Solomon yang dicurigai telah menyembunyikan berlian. Solomon pun dipersilahkan untuk pergi karena tidak terbukti menyembunyikan berlian. Gegas Solomon langsung mengubur berlian besar itu. Namun saat menggali dia dikagetkan oleh HRD RUF yang memergoki Solomon membawa berlian. Lagi-lagi di sini Solomon terselamatkan karena tiba-tiba tentara pemerintah menyerang ke pertambangan. HRD RUF terkena ledakan dan terkapar. Solomon berlari dan langsung menguburkan berlian besar itu, dan Solomon pun lalu tertangkap oleh tentara pemerintah Freetown, begitu juga dengan HRD RUF. Di situasi yang sama di mana Solomon menemukan berlian besar itu, seorang pria yang bernama Danny Archer, yang dimana Danny Archer sebagai penyelundup berlian sekaligus penyuplai senjata perang, datanglah ke markas pemberontak RUF. Danny Archer ini bekerja di bawah Kolonel Kotsi. Di sini Danny Archer pun berhasil melakukan transaksi berlian dengan sekelompok RUF. Setelah berhasil melakukan transaksi berlian tersebut, Danny Archer pun pergi dan menyamar sebagai jurnalis agar tidak ketahuan kalau dia membawa berlian ilegal. Di dalam penyamaran tersebut, Danny Archer dicegat oleh tentara pemerintah. Dia pun dibawa ke tahanan di mana Solomon dan HRD RUF dipenjara karena dia ketahuan telah membawa berlian ilegal.
Di dalam penjara, HRD Ruff melihat Solomon dan dia pun berteriak ke Solomon untuk menunjukkan berlian besar itu. Mendengar berlian besar Solomon, Danny Archer merasa tertarik untuk mendapatkannya. Keesokan harinya, Danny Archer pun keluar dari penjara karena ditebus oleh temannya. Danny pun meminta temannya untuk menebus seorang pria yang bernama Solomon untuk keluar dari penjara agar Danny bisa mendapatkan berlian besar itu. Dan terlihat Solomon pun bebas dari penjara. Keesokan harinya, Danny Archer tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita. Wanita tersebut bernama Maddie Bowen. Maddie Bowen adalah seorang jurnalis yang selalu memberitakan kejadian di Afrika. Maddie Bowen mencurigai seorang Danny Archer dan dia terus menginterogasi Danny untuk menceritakan semua apa yang terjadi. Danny pun menolak dan bergegas untuk pergi. Kembali ke scene di mana Solomon yang keluar dari penjara dan terus berjalan. Terlihatlah segerombolan para pengungsi yang menjadi daftar nama keluarga. Solomon pun ikut mencari daftar nama keluarga tersebut, namun Solomon tidak menemukan daftar keluarganya. Di situasi yang lain, pemberontak Ruff ini datang ke pengungsian dan menculik putra Solomon, yaitu Diavandi. Nah, Diavandi ini oleh pasukan Ruff dilatih dan diajarkan untuk menembak dan akan dijadikan sebagai anggota pasukan Ruff untuk melakukan pembantaian. Tibalah di mana Danny Archer menemui bosnya, yaitu Kolonel Kotsi, yang dimana Kolonel Kotsi adalah dalang penjualan senjata pemberontak Ruff. Kolonel Kotsi pun mengetahui tentang berlian Solomon. Ia pun tertarik untuk mendapatkannya, lalu meminta Danny untuk mendapatkan berlian tersebut. Danny pun akhirnya menemui Solomon dan menanyakan berlian tersebut. Di tengah pembicaraan antara Solomon dan Danny, tiba-tiba ada pasukan Ruff yang menyerang desa tersebut. Mereka terus membantai, membunuh siapa saja. Solomon dan Danny pun berusaha menyelamatkan diri, mereka pun lolos dari kejaran pasukan Ruff. Danny berinisiatif untuk menemui Maddie Bowen. Danny dan Solomon akhirnya pun pergi untuk menemui Maddie Bowen. Mereka akhirnya bertemu dengan Maddie Bowen dan meminta Maddie untuk membantu menemukan keluarga Solomon. Dengan perbincangan yang lama, akhirnya Maddie pun menyetujui permintaan Danny Archer. Lalu Maddie membawa Danny dan Solomon ke tempat pengungsian yang ada di Jenny. Maddie yakin keluarga Solomon ada di sana berdasarkan dokumen PBB yang ia punya. Sampailah di tempat pengungsian di mana keluarga Solomon berada di tempat itu. Solomon pun mencari keluarganya. Terlihatlah istri Solomon yang bernama Jessie. Lalu ia pun memanggilnya. Solomon menanyakan anak putranya Diavandi yang tidak terlihat di pengungsian itu. Seperti yang kita tahu, Diavandi sudah diculik oleh pasukan Ruff. Solomon merasakan kesedihan yang luar biasa, frustasi, marah, dan ingin merobohkan pagar pengungsian tersebut. Terjadilah sedikit kekerasan yang dilakukan oleh tentara pemerintah terhadap Solomon. Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan pengungsian tersebut. Namun tidak dengan istri Solomon, karena para pengungsi tidak diizinkan keluar sebelum perang reda. Setelah dari pengungsian tersebut, terlihatlah Danny dan Solomon sedang duduk bersama. Dengan antusiasnya Danny Archer mendapatkan berlian besar itu. Ia menanyakan kepada Solomon dan menyuruh untuk menunjukkan tempat ia menyembunyikan berlian pada peta yang ia bawa. Dan Solomon pun hanya menjawab, berlian itu disembunyikan di pinggiran sungai Sierra Leone. Mendengar jawaban Solomon, Danny langsung menemui Maddie dan meminta bantuan kepada Maddie untuk dapat pergi mengikuti rombongan konvoi pers sebagai jurnalis yang akan pergi ke Sierra Leone. Maddie pun menolak permintaan Danny Archer. Baginya Danny hanya memanfaatkan Solomon untuk mendapatkan berlian besar itu. Mendengar penolakan Maddie, Danny pun terpaksa menceritakan bagaimana dia menyelundupkan berlian. Danny bercerita, jalur distribusi berlian Afrika yang diselundupkan melalui perbatasan. Lalu pembeli akan membawa berlian tersebut ke agen perantara yang ada di Monrovia. Monrovia adalah ibu kota Liberia. Agen tersebut akan menyuap ke Pabean. Pabean diminta untuk menyatakan kalau berlian itu ditambang di negara Liberia dan bukan dari negara konflik Afrika. Dengan begitu, berlian itu bisa dengan sah untuk diekspor. Begitu berlian diekspor ke pembeli di kota Antwerp, Belgia, berlian itu akan diekspor lalu akan dikirim ke India. Ketika sampai di India, maka berlian itu akan dicampur dengan berlian di seluruh dunia dan akan terlihat seperti berlian lainnya. Berlian itu dimanfaatkan oleh perusahaan besar, yaitu perusahaan Van de Kaap.
Perusahaan itu membeli berlian dan menyimpannya di brankas bawah tanah dan sengaja tidak dipasarkan agar harga berlian selalu tetap tinggi. Mereka menekan produksi sehingga permintaan berlian melambung tinggi. Tidak hanya menceritakan penyelundupan berlian, Denny pun memperlihatkan bukti transaksi keuangan dalam penyelundupan berlian tersebut. Denny juga memberitahu Maddie kalau dirinya siap menjadi narasumber untuk berita konflik terkait berlian di negara Afrika kota Sierra Leone. Mendengar cerita Denny Archer, Maddie pun setuju dengan permintaannya, yang dimana Maddie juga ingin menguak konflik berlian yang terjadi di Afrika. Mereka bertiga pun akhirnya pergi bersama rombongan konvoi pers media yang dikawal oleh pasukan militer pemerintah. Di tengah perjalanan mereka diserang oleh pasukan pemberontak RUF dan terjadilah tembak-menembak antara militer pemerintah dengan pasukan pemberontak. Maddie, Denny, dan Solomon pun berusaha untuk pergi menyelamatkan diri dan berhasil lolos ke dalam hutan. Di dalam hutan tersebut mereka dihadang oleh suku Kamajor. Dengan kemampuan seorang jurnalis, Maddie Bowen mencairkan suasana tegang menjadi tenang. Mereka pun berdamai dengan suku Kamajor. Mereka akhirnya diantar oleh suku Kamajor ke rumah kediaman seorang warga lokal yang ramah tamah. Ia bernama Benjamin Margai. Benjamin Margai adalah seorang yang mendirikan yayasan rumah belajar bagi anak-anak yang pernah jadi korban penculikan pasukan RUF. Mereka pun sementara menginap di rumah Benjamin Margai. Keesokan harinya Benjamin Margai mengantarkan mereka ke distrik Kono. Lagi-lagi di tengah perjalanan mereka dihadang oleh pasukan cilik RUF yang masih ingusan. Tak perlu banyak bicara, bocil itu pun menembak Benjamin sampai terluka. Dalam keadaan terpaksa, mereka pun bergegas ke landasan terbang di Kono untuk menyelamatkan nyawa Benjamin, di mana tim medis dari pasukan tentara Kolonel Kotsi ada di sana. Kolonel Kotsi dan tentara ini adalah tentara yang disewa oleh pemerintah untuk menghancurkan markas para pemberontak di distrik Kono, Sierra Leone. Kolonel Kotsi pun memanggil Denny Archer dan meminta untuk bekerja sama dalam operasi penyerbuan markas pemberontak, dan setelahnya bersama-sama untuk mencari berlian besar itu. Denny Archer pun tak setuju karena Denny tak ingin Kolonel Kotsi menemukan berlian itu. Nah, di sini Denny memberikan buku catatan penyelundupan berlian untuk menyelesaikan artikel dan meminta bantuan kepada Maddie untuk mengalihkan penjagaan agar Denny bisa masuk ke ruang persenjataan. Lalu Denny dan Maddie pun harus berpisah karena Maddie harus meninggalkan Kono. Maddie pun mengabadikan wajah Denny dengan kameranya untuk dijadikan narasumber nanti di artikelnya. Solomon dan Denny pun langsung bergegas untuk mencari berliannya. Mereka pun melewati hutan, sungai, dan perkampungan yang sudah dibinasakan oleh kekejaman pasukan RUF. Di desa tersebut, Solomon bertemu seorang pria. Pria tersebut memberitahu kalau pasukan RUF saat ini berada di kampung tetangga. Mendengar hal tersebut, Solomon berencana untuk mendatangi pasukan RUF itu untuk mencari putranya, sehingga bertentangan dengan Denny, yang dimana Denny ingin menuju ke tempat di mana berlian itu disembunyikan. Dan akhirnya mereka pun terjadi perselisihan. Denny pun terketuk hatinya dan mengalah kepada Solomon, lalu dia memberitahu Solomon untuk bergerak di malam hari. Mereka pun lalu bergerak di malam hari, namun Solomon tidak melihat putranya. Solomon dan Denny melanjutkan dan berencana untuk ke tempat di mana berlian itu disembunyikan. Singkat cerita, dia tiba di tempat di daerah pertambangan milik pertambangan pemberontak yang juga sebagai markasnya. Demi melancarkan rencananya, Denny pun terpaksa menghubungi pasukan Kolonel Kotsi untuk memberitahunya jika dia sudah dekat mendapatkan berliannya. Dan Denny meminta untuk mengirimkan helikopter tempur untuk menggempur pasukan RUF. Helikopter akan tiba esok pagi. Denny pun meminta Solomon untuk beristirahat dan bergerak di malam hari. Sialnya, tanpa sepengetahuan Denny, Solomon masuk ke markas pemberontak untuk mencari putranya di sini. Solomon pun memanggil anaknya untuk ikut bersamanya, namun tak disangka Diavandi, yaitu anaknya, justru mendorongnya hingga jatuh dan berkata, "Nelayan pengkhianat." Solomon pun tertangkap, dan keesokan harinya Solomon diminta Poison untuk mengambil berlian yang disembunyikan. Di tengah perbincangan Solomon dengan pasukan RUF, tiba-tiba helikopter datang dan langsung menggempur para pemberontak, dan terjadilah tembak-menembak. Di sini Denny Archer pun ikut membantu membantai pasukan RUF. Solomon pun mengejar Poison untuk menyelamatkan putranya.
Dengan kemarahan yang tak tertahankan, akhirnya Solomon pun membunuh si Poison itu. Di sini pemberontak Kruf pun akhirnya berhasil dikalahkan. Setelah itu Kolonel Kotsi pun meminta Danny untuk mendapatkan berlian besar itu untuknya. Namun Solomon menolak untuk memberitahunya. Lalu Danny Archer dan Kolonel Kotsi bernegosiasi dan akhirnya mereka menyandra anak dari Solomon, Vandy. Solomon pun terpaksa mengantarkan mereka ke tempat berlian yang dia sembunyikan. Saat dimana Solomon menggali berlian tersebut, dengan tiba-tiba Danny Archer menyerang dan melumpuhkan Kolonel Kotsi dan pasukan yang menyandra mereka. Nah, di sini pun Danny Archer terkena luka tembak dalam pertempuran melawan pasukan Kolonel Kotsi. Solomon pun akhirnya menggali dan mendapatkan berlian tersebut, dan mereka bergegas berlari untuk menyelamatkan diri dari kejaran pasukan Kolonel Kotsi yang lainnya. Danny Archer pun tergeletak akibat dari pendarahan luka tembak. Solomon pun akhirnya menggendong Danny agar bisa melanjutkan pelarian dari kejaran pasukan Kolonel Kotsi. Danny pun akhirnya menyerah untuk mendapatkan berlian itu dan diberikan kepada Solomon, karena dia sadar sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Danny juga memberi kartu nama Maddie agar Solomon menghubungi Maddie saat ketika Solomon tiba di Conakry. Di sisa-sisa tenaga yang ada, Danny pun menghubungi Maddie untuk bertemu Solomon ketika Solomon tiba di Jenny, lalu membantu Solomon. Solomon dan anaknya akhirnya pergi dengan selamat menggunakan kapal pesawat rekan milik Danny, dan Danny pun akhirnya mengembuskan nafasnya. Singkat cerita, akhirnya Solomon pun bertemu dengan Maddie di London. Maddie pun akhirnya membantu Solomon bertemu dengan perwakilan perusahaan berlian itu, yaitu Van de Kaap. Solomon pun akhirnya memberikan berlian itu dan kembali bertemu dengan keluarganya. Maddie pun telah mendokumentasikan pertemuan Solomon dengan perwakilan perusahaan tersebut dan telah mempublikasikan dalam artikelnya, yang dimana Maddie telah mengungkap keterlibatan dalam perdagangan berlian yang diselundupkan di daerah konflik Afrika. Solomon pun kemudian diminta sebagai pembicara tamu di sebuah konferensi tentang berlian darah di Camberley. Solomon pun disambut meriah oleh hadirin. Dan inilah alur cerita sebuah film yang berjudul Blood Diamond.